Hai, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih ya kamu udah mau ngeklik video ini. Nah, kembali kita akan general reading untuk narik kartu, nyari tahu bagaimana energi hubungan kalian untuk sekarang ini ya. Bagaimana energinya dia terutama di dalam hubungan kalian ini. Nah, tapi sebelum mulai tarik kartu tarot seperti biasa, di sini mari ingatkan dulu bahwa ini adalah energi kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja. Dan kemudian di sini pembacaannya bisa vice versa, kebolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa nanti yang coba untuk mari sampaikan di sini. Oke, baik ya, langsung aja kita lihat energi dari dia untuk kamu. Energi dari dia yang sesungguhnya untuk kamu saat ini. Oke, baik. Kamu yang terbaik di situ ya. Oke. Keren. Tolong hadirlah dalam mimpiku malam ini. Wah, ini seseorang yang saya rasa cukup merinduin kamu ya. Oke, namamu mantra yang membuat hari-hariku indah. Ah, romantis. Oke, baik. Kemudian di sini, tolong dong jangan bikin aku merindu. Nah, apakah kamu ngeghosting dia? Apakah kamu itu mulai berjarak dari dia? Kenapa ini bolak-balik ya? Jeritan rindu di sana. Oke, baik. Kemudian, apakah kamu mulai membiasakan dirimu tanpa adanya diriku katanya? Oke, kemudian di sini. Kamu katakan saja biar aku pergi. Nah, jika itu tadi ya menyambung ya, jika kamu sudah mulai membiasakan dirinya kamu tanpa dia, maka tolong ngomongin ke dia biar dia itu nggak nunggu-nunggu, biar dia itu nggak harap-harap cemas sama kamu gitu ya. Oke, baik. Kemudian kita lihat energi kartu tarot dari seseorang ini. Oke, baik ya, ini energi dari dia. Oke, ya. Jadi orang ini kayak ngerasa bahwa kamu tuh soulmate-nya dia gitu ya. Dia ngerasa bahwa ketika dia ketemu sama kamu, kalian menjalin hubungan, dia kayak ngerasa yakin bahwa you are the one katanya gitu ya. Jadi dia kayak ngerasa ada kenyamanan yang sangat amat luar biasa dengan kamu gitu ya. Dia kayak ngerasa di situ ada ikatan soul ya, ikatan jiwa yang kuat antara kalian berdua, terutama dari dia untuk kamu. Jadi di sini berkata tentang cinta gitu ya. Dan bahkan orang ini sebenarnya inginnya tuh menghabiskan waktu itu dengan kamu. Kalau bisa tuh beraktivitas tuh kita beraktivitas bersama kayak gitu ya. Cara beraktivitas bersama ini kan macam-macam ya. Bisa aja kamu lagi di kantornya kamu, dia lagi di office-nya dia. Itu yang kayak teruslah kita bertukar kabar, aku lagi kayak gini, aku lagi kayak gitu. Jadi maunya dia tuh ada intensitas yang lumayan tinggi di antara kalian berdua. Kayak gitu. Jadi kayak dia ngerasa bahwa aku nih sekarang ya, setelah mengenal kamu, sekarang aku nih nggak bisa lagi dengan dirinya aku sendiri. Aku tuh mau selalu ada kamu di setiap helaan nafasku, kayak gitu ya. Di setiap waktu, di setiap momen, aku nih mau kamu tuh nempel, kamu tuh selalu ada kayak gitu ya, karena kamu itu sekarang adalah aku. Nah, itu menurutnya dia. Jadi ketika dia itu tidak dapat kabarnya kamu, dia di situ kayak ngerasa dia kehilangan separuh jiwa gitu. Makanya jangan heran kalau orang seperti ini ya, kondisi dia yang seperti ini itu mau yang agak over sama kamu bertindak, walaupun sebenarnya dia itu ingin kamu ngerasa nyaman sama dia sebagaimana perasaan cinta dia yang besar ini ke kamu gitu ya. Jadi ini adalah seseorang yang sekarang walaupun kamu katakan kami baru bertemu nih Ci gitu ya, tapi dia kayak udah punya rencana untuk menikah dengan kamu gitu. Atau jangan-jangan ini memang suaminya kamu, istrinya kamu kayak gitu ya, atau tunangannya kamu. Nah, di situ ya. Jadi kayak dia bilang bahwa hidupku adalah kamu gitu ya. Dan dia berharap kamu juga berlaku yang sama ke dia. Nah, kayak kita. Ya. Oke, baik. Itu ada energi dari Taurus ya. Energi Taurus itu kalau udah dia nemu sama satu orang yang di situ ada dorongan hatinya dia itu akan bersetia gitu ya. Itu orang-orang Taurus. Mau apapun yang terjadi, ini biasanya orang-orang Taurus ini agak-agak keras kepala gitu ya. Maksudnya keras kepala
datang halangan, datang rintangan, dia bilang aku akan tetap maju. Nah, gitu kalau orang Taurus ya, udah dia ketemu sama yang dia anggap soulmate-nya dia, ini bisa kekeh, ini bisa kayak yang sabar banget kayak gitu ya. Oke, baik. Nah, itu tadi ya, dia belakangan ini kalau mari lihat agak kurang bisa ngerasain bahagia dengan kamu. Nah, gitu ya, agak kurang bisa ngerasain bahagia dengan kamu. Karena apa? Nah, itu tadi, jangan-jangan memang kamu itu kurang berperan hadir dalam hidupnya dia. Nah, untuk beberapa di sini kalian ternyata tuh bisa aja ternyata tripartite relationship ya. Jadi di sini ada cinta segitiga. Untuk beberapa teman-teman yang lagi ngeliat video ini, dia adalah pasangan cinta segitiganya kamu. Dia di situ orangnya sudah menikah, tetapi walaupun begitu dia pun kalau mari lihat ya, berplanning juga untuk menikah dengan kamu. Nah, untuk beberapa kondisi ya, untuk beberapa kondisi kan memang memungkinkan di sana, atau setidaknya oke, tidak ada pernikahan tapi kita barengan ya, kita bangun hubungan itu yang long term, kita bangun hubungan itu yang jangka panjang di sana gitu. Oke, kita nggak dapat status tapi kalau orang-orang kayak gini nih mintanya tuh minta status, mintanya ini minta status ya, biasanya dengan energi yang seperti ini. Walaupun kondisi kalian saat sekarang itu modelannya model cinta segitiga, tetapi ya boleh dong kalau orang punya angan-angan gitu ya, boleh dong kalau orang tuh punya sebuah harapan gitu kan. Nanti kan di masa depan itu kan cerita masa depan lah itu, pokoknya sekarang tuh dibina aja hubungan yang baik kan gitu ya. Nah, kemudian itu tadi bahwa dia ini saya rasa agak sedikit over ya, tadi agak sedikit over sama kamu. Kok dia ngerasa gini, dari kamu tuh dia bisa ngedapetin kebahagiaan, dari kamu tuh dia bisa ngedapat ketenangan. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kamu mencoba untuk berjarak dari dia seperti sekarang ya, kalau dia melihat itu kamu sepertinya sekarang ini mencoba untuk menjauhkan dirinya kamu ke dia, dan itu dia kayak ngerasa aku nggak seneng kalau kamu mencoba untuk mengabaikan aku nggak senang banget di sini. Nah, kayak gitu ya. Dan kalau mari lihat ada juga rasa kecewa setelah apa yang aku lakukan selama ini ke kamu gitu ya. Kok kamu rasa-rasanya tidak memiliki perasaan seperti yang aku miliki. Nah, kayak gitu ya. Aku ini telah memberi banyak ke kamu, tapi kok kamu tuh seperti yang ini ya, tidak memberikan feedback balik ke aku. Padahal kita nih udah cukup lama nih, untuk beberapa ya. Padahal kita nih udah cukup lama di sini. Nah, kayak gitu. Kelihatannya hanya aku saja yang berlaku, yang berlaku aku saja di sini yang nampaknya punya effort. Nah, tetapi tidak berbanding terbalik, tidak berbanding sama dengan bagaimana caranya kamu memperlakukan aku di sini. Nah, kayak gitu ya. Kemudian itu ada kayak rasa bosen juga, ada kayak rasa bosen di situ. Nah, namun dia gini, setiap dia ngerasa bosen, dia akan selalu bisa nemuin cara biar dia menghilangkan pikiran-pikiran negatifnya dia, pikiran-pikiran buruknya dia ke kamu. Dia akan cari cara di situ, gitu ya. Nah, misalnya ketika dia kangen berat sama kamu, nah, dia hanya lemparkan doa ya, seperti yang tadi, tolong hadirlah dalam mimpiku malam ini. Dia hanya kayak melemparkan doa di situ, kemudian dia akan coba mengalihkan perhatian dia ke yang lain gitu ya. Atau dia mencoba untuk berpositif thinking. Begitu datang pikiran-pikiran negatif di kepalanya dia, di pikirannya dia langsung bukan langsung ya, tetapi dia akan tetap mencoba untuk nge-switch pikiran dia itu tadi gitu ya, biar dia jangan merasa tersiksa banget sama kamu. Nah, di sana ya, biar dia jangan ngerasa kayak down banget ketika apa yang dia harapkan ke kamu ini itu tidak sesuai dengan maunya dia di situ itu ya. Kalau mari lihat hubungan kayak ini sebenarnya di situ ada cinta, tapi memang pergerakannya di sini agak lambat di situ ya. Pergerakannya agak lambat. Nah, jadi ketika dia ketemu sama kamu, ini dia bisa jadi orang yang konyol banget gitu ya.
Dia bisa jadi orang tuh yang kayaknya impulsif banget karena dia ngerasa ketertarikan yang sangat luar biasa besar sama kamu. Maka dari itu dia kayak kelihatan mau ngelakuin sesuatu yang mungkin selama ini nggak pernah dia lakuin. Nah, kayak gitu ya. Jadi ketika dengan kamu, dia itu bisa kayak ngerasa bahwa aku nih jadi dirinya aku sendiri. Nah, di sana. Jadi dia nih boleh gambarannya seperti yang kerbau dicocok hidungnya sama kamu, gitu. Jadi dia tuh kayak yang mau ngikut sama kamu aja gitu ya. Makanya ketika dia tidak bahagia pun dia akan mencari-cari alasan untuk membenarkan apa yang kamu lakukan. Gitu ya. Ketika dia dapat gambaran tentang sesungguhnya kamu seperti ini atau ya persepsinya dia yang itu nunjuk-nunjuk menyatakan bahwa kamu itu kurang baik bagi dia, langsung dia cari-cari di situ sebuah pembenaran gitu ya. Jadi dia nih bisa agak ribut sendiri dengan dirinya dia, atau dia langsung ngajak dirinya dia yang lain itu gitu ya untuk berdamai dengan ya itulah dirimu, itulah dia. Nah, kira-kira di sana ya. Dan memang kalau tipe orang seperti ini, Mari rasa untuk mengikat kamu banget, dia itu kayaknya ndak mau gitu ya. Terlalu mengikat kamu banget, dia itu ndak mau. Tapi maksudnya dia, ayo kita sering-sering lah keep in touch gitu ya. Sering-sering lah kita itu berkomunikasi di situ. Nah, kan seperti Mari katakan tadi, bahwa dia tuh sudah punya planning jangka panjang itu tetap akan dengan kamu gitu ya. Walaupun tadi terlepas dari apalah kisah hubungan kalian ini, tapi dia mau kalau kamu tuh ngerasa nyaman sama dia, kayak ngerasa aman gitu. Jadi kamu tuh jangan punya pikiran negatif-negatif ke dia gitu ya. Karena dia ini datang bukan untuk cari celah merugikan kamu, bukan niatannya dia tuh untuk ngemanfaatin kamu katanya gitu ya. Tidak, aku di sini banyak hal yang bisa aku beri ke kamu gitu ya. Kamu tinggal membuka diri saja ke aku ya. Kamu tinggal membuka diri, kamu tinggal melihat sajalah sampai sejauh mana aku ini akan berlaku ke kamu. Karena masih banyak nih hal-hal lain yang aku berikan. Nah, cuman ya tergantung lagi kamu mau terima atau tidak. Nah, tetapi ketika aku memberikan yang terbaik dari diriku untuk kamu, tolong ya kamu juga ngelakuin hal yang sama. Setidaknya kamu tuh bisa bersetia dengan aku, ngerasa nyaman, ngerasa tenang, kayak gitu ya. Nggak yang kerasa kerusuh lagi, mencari-cari alasan untuk menjauh dari aku, mencari-cari alasan supaya kita ini tidak bersama. Ayo kita saling support yuk. Ayo kita saling mencoba untuk bikin hubungan kita ini ya bahagia. Jadi ini orangnya sebenarnya itu positif sekali ya. Untuk kamu tuh positif sekali. Nah, kayak gitu. Jadi kalau Mari rasa kenyamanan kamu gitu ya bisa bikin hidupnya kamu stabil, itu sebenarnya itu kayak sebuah kebahagiaan bagi dia, kayak sebuah kebanggaan juga bagi dia. Kayak dia tuh ngerasa dia tuh bisa berarti bagi kamu. Gambaran dia di sini juga King of Cup ya. Jadi King of Cup ini adalah seseorang tuh yang kalau Mari lihat sebenarnya di situ tulus banget gitu ya. Kalau King of Cup ini, dia orang yang cukup dewasa, walaupun ini kedewasaan ini terlepas dari usia ya. Nah, apalagi kalau dia ternyata usianya sudah banyak nih gitu ya. Nah, sehingga saya rasa dia tuh kalau hanya untuk sekedar main-main aja gitu ya, atau bahkan di situ iseng aja gitu, hanya mau godain kamu aja, atau bahkan ekstrimnya tadi mau datang ke hidupnya kamu itu untuk ngerugiin. Saya rasa di situ bukanlah gambaran dari dia ya, karena dia diwakili oleh kartu yang ini, King of Cup ini. Nah, dan dia kadang-kadang kayak gini nih orangnya. Kalau dia punya unek-unek sama kamu, saya rasa itu dia tidak mau untuk nyampein ke kamu. Karena takutnya dia itu, kamu ngelihat dia itu tidak mandiri secara emosional, kayak gitu ya. Sehingga bikin kamu itu kayak ngerasa serba salah sama dia.
Jadi kalaupun dia punya unek-unek, saya rasa di sini dia akan menyelesaikan unek-uneknya itu dengan dirinya sendiri. Makanya tadi kata Maria bahwa dia akan tetap mencari-cari alasan untuk membenarkan sikapnya kamu yang jelas-jelas itu boleh nyakitin dia atau bikin dia itu agak-agak kurang bahagia. Nah, di situ ya. Jadi dia akan menyelesaikan masalahnya dia itu, terutama masalah emosionalnya dia itu dengan dirinya sendiri. Dan di sini dia akan mau belajar dan semakin memampukan dirinya itu untuk bersabar dengan kamu. Gitu ya. Dan bahkan kalau Mari lihat sebenarnya dia itu tipe dalam hubungan kalian ini justru dia adalah orang yang menunggu kamu. Gitu ya. Dia memang di sini kalau yang gerakan itu gerakan yang kayak ngejar-ngejar kamu, saya rasa di situ enggak, seperti kata Mari di awal, kartu The Fool di situ ya. Jadi dia mau juga kamu itu membebaskan dirinya kamu, walaupun sesungguhnya dia ingin ada keterikatan yang kuat di antara kalian, tapi dia tuh tidak akan langsung datang ke hadapan kamu ngomong belak-belakan sama kamu ya. Mestinya kamu tuh kayak gini, mestinya kamu tuh kayak gitu. Nah, saya rasa di situ dia akan coba untuk menjaga. Nah, mungkin sekali-sekali mau dia meledak ke kamu gitu ya. Mungkin sekali-sekali mau dia tuh kayak hilaf gitu ya. Kayak yang dia berlebihan tingkah lakunya ke kamu. Namun sebenarnya dia itu sudah udah nemu tuh di batas kesabarannya dia. Nah, tapi kan walaupun dia itu yang duluan ngamuk sama kamu, tapi saya rasa dia yang akan menempatkan dirinya sebagai orang tuh yang minta maaf sama kamu. Nah, di situ ya, dia akan jadi orang yang berani datang untuk minta maaf sama kamu. Nah, di situ. Ya. Nah, kemudian bahwa kalau beberapa di antara kalian gitu ya, kalau kamu tuh butuh apa-apa, dia itu senang banget kalau kamu itu datang dan menyampaikan maunya kamu itu kayak gimana. Dia seneng banget bisa bantu kamu. Itu dia kayak ngerasa bahwa ini adalah ekspresi dari cintaku. Ayo tolong rangsang aku, tolong trigger aku, tolong pancing aku untuk aku tuh bisa selalu nunjukin artinya kamu itu dalam hidupnya aku. Nah, di situ ya. Jadi dia tuh kayak kepingin ngasih aja sama kamu, memberi aja sama kamu gitu. Tapi memang kalau untuk hal-hal yang berlebih-lebihan, apalagi kalau dia misalnya, ini orangnya bijaksana soalnya ya, ini orangnya bijaksana. Jadi maksudnya Mari gini, dia tuh nggak akan bodoh, maksudnya dia tuh tidak bucin sama kamu. Kalau orang bucin itu kan dia kehilangan kesadaran di situ ya. Nah, dia tidak yang seperti itu kalau Mari lihat. Tapi maksudnya kayak gini, kalau memang itu penting banget sama kamu, dia mau bantu, dia akan hadir gitu. Tapi kalau untuk mensuplai gaya hidupnya kamu itu yang berlebih-lebihan dan kemudian dia tidak melihat adanya ketertiban dari kamu dalam hubungan kalian, nah saya rasa dia tetap akan memberi, tetapi dia memberinya itu hanya sesuai dengan kadar atau hanya sesuai dengan kebutuhannya kamu aja. Nah, di situ ya. Sesuai dengan kebutuhannya kamu aja. Nah, kalau Mari lihat ini tipe orangnya memang ngomong tuh apa ya, dengan kamu tuh sebenarnya dia bisa ngomong dengan baik kayak gitu ya. Dia bisa juga di situ mengungkapkan keterbukaannya dia ke kamu, tapi saya rasa dia akan cenderung untuk memilih kata-kata yang baik karena nyakitin kamu itu tidaklah jadi planning bagi dia ya. Nyakitin kamu di situ, kalaupun dia mau komplain sama kamu, saya rasa dia akan ngomong sama kamu tuh dengan bahasa yang dia pilih ya. Yang dia pilih itu selembut mungkin. Nah, untuk kalian yang kondisinya mungkin terlibat di urusan asmara cinta segitiga, ini orangnya tipe yang setia ya. Ini sebenarnya tipenya setia walaupun mungkin dia terpeleset perselingkuhan dengan kamu. Tapi maksudnya Mari kayak gini. Dia itu hanya akan dengan pasangan sahnya dan juga dengan kamu. Nah, jika kamu mencoba untuk menyuruh dia menempatkan dirinya di posisi harus memilih antara dirimu
ataupun keluarganya, saya rasa dia tetap akan memilih keduanya. Nah, kayak gitu ya, dia tetap akan memilih keduanya. Dia tidak akan melepaskan kamu, dan juga dia tidak akan melepaskan pasangan sahnya. Nah, jika itu kalian ceritanya cinta segitiga. Nah, dan ya balik lagi bahwa dia itu banyak nungguin kamu, ya. Dia tipe orang yang banyak nungguin kamu kondisinya gitu ya, karena dia tidak merasa bahwa tindakan yang terlalu ngejar-ngejar kamu itu tindakan yang elegan, karena ini juga Mari lihat orangnya agak tertib di situ ya, tertata dia dalam tingkah lakunya gitu ya. Jadi namun kapan kamu mengakses dia, dia tetap akan selalu ada. Nah, untuk pembacaan rumah tangga tentu ini pembacaan yang sangat baik sekali. Kamu sudah bertemu dengan seseorang yang menganggap kamu tuh soulmate-nya dia, seseorang yang menganggap bahwa tanpa kamu tuh hidupnya dia tuh ndak bisa, tanpa kamu tuh dia tuh ndak mampu. Nah, di situ ya. Jadi kalau kondisi hubungan kalian ini sedang tidak baik-baik saja, sekarang itu tergantung dari bagaimana kamu. Nah, itu soalnya kalau orang ini ya terserah kamu. Nah, dia kayak gitu ya, dia bukan seseorang yang saya rasa akan berani, bukan akan berani ya, tapi maksudnya dia gini, terserah kamu, karena toh hubungan ini dijalankan berdasarkan tujuan untuk menyamankan dirimu sebagai pasangannya dia, gitu ya. Kalau dia ya dia sudah kayak ngerasa bahwa nggak ada lagi harus berkonflik besar di sini. Tidak ada lagi ego yang yang harus dipuaskan, atau adanya ego yang selalu merasa kurang kayak gitu ya. Dia kayak ngerasa bahwa sebenarnya aku ini udah selesai dengan diriku kayak gitu ya. Sebenarnya aku ini sudah mapan dengan diriku sendiri, tetapi namanya manusia tetap membutuhkan seseorang sebagai tempat untuk meluapkan cinta kasih gitu ya, disayangi dan menyayangi. Itu kan nature-nya manusia. Nah, kayak gitu ya, itu kan nature-nya manusia. Jadi butuh banget itu manusia, bisa disayangin atau bisa menyayangi. Nah, kayak gitu. Untuk beberapa di antara kalian kondisinya seperti yang memang kondisi terpisah untuk saat ini. Namun dalam keterpisahan ini, kamu jangan menyangka bahwa di situ dia telah selesai, telah mencoba untuk melupakan kamu gitu ya. Karena ada kartu The World di sini, dan kemudian di sini ada juga kartu 9 kayu, dan kemudian di situ ada juga kartu 8 cup di situ kan. Nah, jadi beberapa di antara kalian hubungan ini sudah terpisah di situ ya. Kalian tidak lagi terkoneksi, kalian tidak lagi terhubung untuk saat sekarang ini. Namun pembacaan yang seperti Mari sampaikan di awal itu tidak berubah gitu ya. Masih seperti itu pembacaannya, bahwa dia beneran sayang sama kamu, dia beneran cinta sama kamu gitu ya. Dan bahkan kalau kalian ini sudah tidak komunikasi untuk saat ini, dia masih kayak mau ini berangan-angan gitu ya. Dia tuh masih mau nih berilusi bahwa kalian ini tidak terpisah kok gitu ya. Dia akan menciptakan skenario yang seolah-olah nunjukin, oh kamu sedang bagaimana kayak gitu ya. Bukan di sini berbicara tentang kita nih telah berpisah. Ya, bukan dia nunjukin bahwa kita ini telah berpisah. Nah, dan ketika dia menyadari, ya kan tidak mungkin selalu terus-menerus dia bisa membohongi dirinya dia. Nah, begitu dia menyadari bahwa kamu itu sebenarnya sudah tidak hadir lagi dalam hidupnya dia, di situ dia yang ngerasa bahwa kangen gitu ya, kangen. Nah, namun rasa kangennya ini kalau Mari lihat itu sedih, tapi sekaligus dia bahagia, karena dia tuh kayak gimana pun dia pernah ngerasa bersyukur sekali. Bahkan sampai sekarang dia kayak ngerasa bersyukur kalau dia tuh pernah kenal sama kamu. Mungkin keadaan dan kondisi saja ya
yang di luar batas kemampuannya dia atau di luar batas kemampuannya kamu, hingga kalian berdua ini akhirnya tidak lagi panjang hubungannya, tidak lagi bersama secara fisik untuk saat sekarang ini gitu kan. Nah, tetapi di situ bukan berarti bahwa dia telah menghilangkan kamu dari hatinya dia, tidak gitu ya. Ini rindu terus menerus. Ini rindu terus menerus. Apalagi ini beberapa ini ya, baru-baru aja nih yang putus ya. Baru-baru aja ini yang lose koneksi, entah kamu yang meninggalkan dia atau bagaimana di sini ya. Tetapi yang jelasnya tidak kunjung hilang dirimu di dalam hidupnya dia. Itu namamu mantra yang membuat hari-hariku indah. Nah di situ ya. Jadi kayak kamu tuh jadi mood buster bagi dia, kayak kamu tuh menjadi motivasi untuk dia biar dia tetap hidup ya, dia tetap bahagia walaupun pada kenyataannya dia ini tidak bersama dengan kamu. Nah, ada beberapa di sini ya, ketika dia bekerja atau ketika dia melakukan sesuatu, dia ini ngomong ke dirinya, aku ini melakukannya untuk kamu. Nah, ini aku lakukan bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi aku di sini melakukannya untuk kamu juga. Jadi kalau misalnya kamu bilang gini, Cece Mari, dia kok yang ninggalin aku duluan gitu ya, dia yang ngeghosting aku duluan, dia yang kabur dari hidupnya aku duluan. Oke, baik ya, memang mungkin dia yang duluan ninggalin kamu, tetapi ketika dia ninggalin kamu, dia menganggap bahwa itu adalah sebuah keputusan yang baik supaya kamu tuh pun bebas menentukan hidupnya kamu, mencari tempat di mana kamu itu bisa berbahagia, dan juga demikian dia. Nah gitu ya. Jadi ketika dia mengambil perpisahan dengan kamu, bukan berarti dia di situ sedang beregois memikirkan diri dia sendiri, tetapi di sini juga dia sedang memikirkan kamu. Nah di sana ya, karena lihat ini ada 3 kartu yang menunjukkan bahwa yang terbaik adalah kamu ya. Nah ini tulisannya juga kamu yang terbaik di situ ya. Kamu yang terbaik di situ. Jadi dan beberapa ini ya, dia yang ngerasa bahwa kamu yang ninggalin dia, bukan dia yang ninggalin kamu. Kamu yang justru ninggalin dirinya gitu ya. Oke, baik. Baik, sekarang mari akan tarik ini inisial ya. Ini huruf depan nama kamu atau nama dia, dan kemudian di sini mari akan tarik zodiak kamu atau zodiaknya dia gitu ya. Namun di sini energi dari Pisces, Taurus, kemudian di situ ada energi dari Capricorn, energi dari Virgo, di situ hadir di sana energi dari Sagittarius ya. Nah, kemudian ini ada inisial A, Y, G, Q. Jadi ini energinya dia kangen ya, lagi kondisi kangen berat sama kamu gitu. Lagi kondisi kangen berat, jikapun tidak bisa berjumpa langsung dengan kamu, maka dia di situ sudah menyampaikan permohonannya, tolong hadirlah dalam mimpiku malam ini gitu ya. Kemudian di situ ada inisial X, ada inisial S, kemudian di situ F, Z, kemudian di situ ada inisial D ya, D, Dodi gitu ya, dodol gitu. Kemudian di situ ada inisial R, hadir di sini M, disusul N. Oh, oke, itu aja kalau untuk inisial. Kemudian di sini ada energi dari Pisces, energi dari Taurus, energi dari Aquarius, energi dari Virgo di sana. Lagi-lagi di situ hadir Sagittarius ya. Ini Libra, nongol lagi Sagittariusnya. Kemudian di situ ada Aquarius kembali, hadir lagi di sini Taurus. Ini energi dari Capricorn. Lagi-lagi Libra. Oh, ini ada energi dari Gemini. Kemudian di situ energi dari Taurus. Ini energi dari Scorpio terakhir ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.